Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Belaga kunyit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat lo ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah. Bib, Hey. masuk hari kesekian nih kita World Cup. Hari berapa ya? 4 ya? Hari keempat ya? Hari kelima, hari Hari kelima. kelima ya? Hari kelima ya? Iya. Nah, Bib, keren banget Bib untuk Piala Dunia edisi sekarang ya. Mhm. Dan gue mau tahu dulu nih, sebelum nanti kita bahas beberapa match yang sudah dimainkan ya. Mhm. Gue mau tahu dulu nih, ada insight apa nih dari Belagak Pundit nih yang bisa di-share ke Insight-nya, gue teman-teman juga. oke. Kemarin sih gue dapat kabar tadi ya antara Swedia Oke. Tunisia. Swedia Tunisia itu pencetak golnya kalau nggak salah Yassin Ayari kan. Dia Yassin cetak Ayari gol lagi. betul, 2 gol. Dua gol. Dan ternyata dia itu aslinya orang Tunisia. Oh, really? Iya, bapaknya orang Tunisia. Jadi daerah keturunan Tunisia ya? Ya, Tunisia murni itu masalah itu. Bapaknya orang Tunisia murni. Tunisia. Makanya pas gol pertama kan dia nggak mau celebrate kan. Iya betul, selebrasi Iya, dia. iya. Dia Makanya nggak selebrasi. kenapa ini kan negara ya, kok dia nggak mau selebrasi, ngapain? Mas gue kulik-kulik. Oh, ternyata dia orang Tunisia. Oh, oke. Tapi tetap Menarik. aja 2 gol. Tetap Brace, 2 gol, keren nih. brace. Keren, Ya. keren. Ayari. Keren, bagus nih. Gol pembuka, gol Yassin penutup. Ayari. Iya, gol pembuka, gol penutup. Dan Tunisia Oke. pelatihnya si Sabri Lamouchi Iya. hari ini barusan aja dipecat. Dari timnas. Iya, Sabri Lamouchi baru aja dipecat dari timnas. Wow. Mantap, bos. Oh, baru 1 pertandingan loh. Wow. Langsung Wow. dipecat. Hari barusan aja dipecat ya. Ini secara officially dia Official, dipecat ya? secara official dipecat. Benar-benar dipecat. Wah, gila itu. Karena Official dipecat. memang dampak yang 4-1 loh. 5-1. Oh, sorry 5-1. Iya, 5-1. Oke, Jerman nanti kita sama bahas Swedia. tentang gamenya ya. Sekarang berarti si pelatih dari Tunisia ini memang officially get sacked, ya, get sacked by federasi dari Tunisia ya. Iya. Sangat disayangkan sekali, Bung. Tapi this is football. Iya. Ini dia, namanya sepak bola. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ya. Dan dari sini apa yang lu bisa ambil pandangan terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia, bro? Tepat nggak menurut lu kira-kira dengan pemecatan tersebut? Itu terlalu terburu-buru juga sih. Lu kan baru 1 pertandingan. Sementara di Piala Dunia sekarang, lu peringkat 3 pun kalau misal masuk peringkat 3 terbaik, lu masih bisa lolos. Gitu. Beda sama edisi sebelumnya kan, lu harus peringkat 1 atau enggak minimal peringkat 2. Kalau sekarang peringkat 3 pun masih bisa lolos. Dan ini masih ada 2 pertandingan. Kalau misalnya 2 pertandingan lu menang, ya lu otomatis ya lolos gitu. Oke. Gue nangkep. Tapi menurut dari pandangan lu pribadi, secara kacamata lu memang keputusan dari Federasi Sepak Bola Tunisia ini untuk melakukan pemecatan kepada pelatih mereka dirasa sangat cepat, terlalu terburu-buru. Iya. Ya mungkin Masih apa ya, gue bilang mereka mungkin ada malu atau gimana, yang nggak puas juga. Soalnya dari permainan sih emang tipe kedua terutama jelek banget di lini belakangnya. Iya. Blunder semua. Oke. Blunder semua itu. Oke. Sip. Oke. Dari kasus pemecatan, dari Ayari yang memang memiliki darah Tunisia, kemudian pemecatan dari pelatih Tunisia dari Federasi Sepak Bola Tunisia sendiri, apalagi Bib? Hal-hal menarik Bib. Ini kemarin gue ralat juga ya. Kemarin ternyata David Ancelotti balik lagi ke timnas Brazil. Sorry, suara lu kurang jelas, bro. David Ancelotti. Anak dari Carlo Ancelotti. Ternyata ikut bapaknya lagi awal tahun. Akhirnya dipanggil. Dan ternyata,
ternyata Ancelotti itu mau nggak mau harus panggil Neymar meskipun lagi nggak fit. Soalnya warga Oke. Brasil itu protes ternyata. Pokoknya mengucat Ancelotti, kenapa Neymar nggak dipanggil? Kenapa Neymar nggak dipanggil? Kenapa harus jauh Pedro apa Estevao? Nah akhirnya mau nggak Pemanggilan mau, pemanggilan perdana itu yang gue tahu memang betul. Neymar itu nggak dipanggil sampai di video pribadinya Neymar sendiri pada saat di Masas itu merasa kecewa karena nggak dipanggil. Tetapi memang iya. terjadi plot twist di sini ya. Nah dan Ancelotti sebenarnya tahu kalau Neymar ikut, dia itu nggak bisa main di fase grup karena cederanya Oke. dia. Neymar itu baru bisa main kalau misalnya Brasil lolos ke babak berikutnya. Berarti otomatis striker Itu yang kalau tersedia, lolos. kalau lolos, otomatis yang tersedia striker ya Igor Thiago, Hendrik, atau Royan. Ya udah itu doang. Tapi kalau pendapat lo sendiri dengan pemanggilan daripada Neymar ke Brazil itu ada faktor nggak, Bi? Ada Sebenarnya pengaruh apa mungkin nih sejauh untuk mungkin kedalaman tim pengaruh, Brazil? sebenarnya nggak terlalu pengaruh banget juga ya kalau misalnya kedalaman tim Brasil ya. Cuman buat muasin egonya pemain apa warga-warga Brasil aja kan Neymar masuk. Sebenarnya lo. Kalau gue pribadi better lu manggil Joao Pedro sama Estevao. Udah jelas. Oh, Masih muda, stamina juga oke. Di Chelsea sebenarnya nggak buruk-buruk amat itu berdua. Bisa jadi yang gua ada tangkap di pengaruh. sini, oke, yang gua tangkap di sini memang warga Brazil itu melihat daripada efek dari si Neymar itu sendiri terhadap kedalaman tim Brazil. Yang dinilai secara teknis dari pelatih itu Neymar belum dianggap cukup pantas karena faktor cedera. Itu Iya. satu hal yang dimana itu mungkin nanti bisa membuat ketimpangan di dalam tim. Tapi tetap aja kalau bagi gua pribadi juga Neymar itu memiliki, walaupun dia mungkin sudah lepas dari masa prime-nya, tapi tetap aja dia memiliki faktor yang sangat berpengaruh untuk kedalaman tim. Dia kita juga nggak, gue juga nggak bisa memastikan apakah pemilihan ini atau pemanggilan Neymar kembali tepat atau gimana, gue juga belum bisa pastikan. Ya gambling juga sebenarnya sih kan cuman memuaskan buat egonya warga-warga Iya, Brasil iya, doang kan. Cuman iya, akhirnya lu iya. harus ngorbanin beberapa sektor gitu loh. Ya udah itu pilihannya Ancelotti kan kalau dia nggak mau berubah ya udah. Wassalam Oh, Brasil. ya, oke. Kan itu. Itu sih Menarik, menarik, prinsipnya. Bib, menarik, Bib. Ada fakta baru Sip. lagi nih, fakta yang menarik sih Apa itu? sebenarnya. Boleh, Dari boleh di-share ke teman-teman. Volarin Balogun. Dia warga negara Amerika Serikat. Dan ternyata nggak ada sedikit pun darah dia tuh ada hubungan sama Amerika Serikat. Orang tuanya Jadi asal dalam hal Nigeria. ini, Dia bukan nggak ada darah, nggak ada keturunan Amerika Serikat. Orang tuanya kalau nggak salah dari Nigeria. Dia tinggal lamanya di London, Inggris. tapi bisa dinaturalisasi sama Amerika ya? Nah, kasusnya adalah waktu ibunya si Balogun ini mau pulang ke London, dia itu lagi hamil besar. Pihak Oh, imigrasi oke. nggak mengizinkan dia untuk terbang. Jadi dia stay di Amerika. Kalau nggak salah beberapa minggu setelah itu, Balogun lahir di Amerika Serikat. Itulah kenapa maka Itulah dia kenapa dia boleh membela Amerika Serikat. secara dari ya mungkin dari regulasi yang ada di Amerika memperbolehkan ya. Ya, memang boleh. Sama kayak kalau nggak salah di sini Martin Paes apa ya? Martin Paes kan orang tuanya lahir di sini. Dia lahir di sini apa gimana gitu. Pokoknya boleh kan. Secara Beruntung untuk regulasi. Amerika, Bib. Kalau Banget, kayak gitu dong. banget. Banget. Akhirnya bisa brace kan pertandingan kemarin lawan Paraguay dong. The best. Oke. Yang rookie sebenarnya Inggris. Kan Inggris juga bisa sebenarnya. Karena dia pernah tinggal di Inggris kan. Kan kalau nggak salah dia masuk Arsenal. Oke. Akademi Arsenal dia. Akan di Arsenal ya. Nah, salah satu Gua pemain melihat juga Arsenal. Balogun itu punya visi bermain yang bagus, cukup bagus untuk di Bagus. usia dia yang masih muda loh. Bagus. Makanya Iya. dia wonderkid. Untuk striker dia Wonderkid. wonderkid. Oke, thank you, Bib. Apalagi nih berita selanjutnya nih. Oh, gue dengar-dengar Apa? dari ada yang meledak nih. Apa tuh? Mungkin ya bursa transfer kita, Bib. Nah, udah transfer ya. Oke. Gimana, Bib? Bagus nih. Madrid lagi menggila nih Madrid. Lu bayangin Ya. ada 4 pemain ya. Konate gratis, Ibrahim Konate gratis dapat. Dan Dumfries didapat 20 juta. Kemarin itu terbaru Marc Cucurella. Marc Cucurella.
Lu Gila. bayangin. Marco Kurela ya. Kurela, Mas. Itu kan padahal dia punya bukan punya apa ya? Punya statement lebih baik dia botak dibandingkan harus gabung dengan Madrid. Nah, kita lihat nih. Dia habis ganti masuk ke Madrid, botak gak dia? Tapi itu sudah deal ya, Bib, ya? Udah deal. Udah. Tinggal Udah deal ya. tanda tangan Keren aja. banget. Yang terakhir itu kan kalau Ini nggak salah Bernardo Silva. Bernardo Silva masuk. berarti sudah ada Brahim Konate, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, kemudian Marco Kurela. Yang di mana Marco Kurela yang gue tahu juga ini dari statement-statement di media tuh mengatakan saya fokus ke Piala Dunia. Tapi kembali lagi ya Madrid ya, kita nggak bisa bilang Madrid itu bener-bener dia pura-pura cuek seperti cewek dia pura-pura cuek tapi sebenarnya memiliki atensi, Bib. Nah iya benar. Ini soalnya kan lagi apa ya kayak pemilihan presiden kan, Perez sama Guilherme kan. Perez juga nggak mau diem baik lah, dia langsung gerak cepat. Nah yang Mr. X-nya adalah rumor Mr. X-nya ada kalau nggak salah ada 2 nama atau 3 nama. Satu Julian Alvarez dari Atletico, kedua Erling Haaland City, satu lagi kalau nggak salah winger gue lupa deh siapa. Oh, Michael Olise. Cuman Bayern Munchen kayaknya nggak mau jual sih. Ini sebentar. Tapi yang gue ketahui ini ya, kalau apa yang gue tangkap dari beberapa jurnalis di luar ya, Bernardo Silva memang diminati oleh Barcelona. Oke. Marco Kurela diminati Barcelona. Julian Alvarez diminati oleh Barcelona. Tapi dua pemain ini sudah berlabuh nih, sudah deal ya kan, Madrid. Nah, gimana dengan Julian Alvarez nih? Julian Alvarez repotnya itu di release clause sih. Atletico kan punya release clause kalau misalnya Julian Alvarez mau lepas dari dia, lu harus bayar 500 juta. Nah, lu Barcelona jelas gak ada uang lah. Barca lagi menurun banget kan finansialnya. Madrid sebenarnya ada, tapi 500 juta buat Julian Alvarez kan mikir juga sebenarnya. Yang resminya Madrid itu baru nawar 150 ke Atletico. Nah, rumornya ada 2. Simeone nggak mau seharga itu, harus release clause. Tapi manajemen Atletico mau, tinggal si Julian Alvarez-nya ini mau nggak dia pindah. Itu rumornya. Tapi kalau dari pandangan lu sendiri, kita nggak ngebahas tentang Michael Olise dulu ataupun siapa tadi? Erling Haaland. Gue fokus ke Julian Alvarez dulu karena memang satu kota dengan Madrid. Dari pemain sendiri memang ada minat untuk ke Madrid atau memang dia fokus kepada Piala Dunia dulu nih? Kalau di media sosialnya sih fokus ke Piala Dunia. Cuman kalau dari rumor di media ada dua pihak sih. Ada yang bilang dia mau tetap di Atletico, ada yang bilang juga dia pengen pindah ke Madrid. Soalnya di Atletico dia kayaknya udah mulai stuck gitu loh. Cuman ya belum ada perkembangan karir yang signifikan ya. Iya. Makanya kayaknya kalau di Madrid otomatis ya agak bingung juga sih kalau dia di Madrid, berarti dia Madrid harus nyingkirin beberapa nama kan. Di situ ada Endrick, ada Mbappe, ada Vini, ada Rodrigo, belum ada Gonzalo. Kemudian untuk dicun-inkan di timnya Jose Mourinho gimana, Bu? Yang skemanya Mourinho ini kita kenal ya. Lu pasti tahu lah ya tentang low blocknya Mourinho, kemudian bermain over defensifnya Mourinho. Ya. Dengan Julian Alvarez yang sifatnya sangat ofensif. Julian Alvarez itu malah lebih bagus dibanding Mbappe kalau urusan low block ya. Julian Alvarez dia mau track back. Dia mau pressing juga. Kalau Mbappe ya udah, Mbappe aja sama Enrique sempat ribut kan karena Enrique minta Mbappe buat lebih pressing, lebih ke track back. Ini kan dilepas Mbappe. Vini, ya lu nggak usah ngomongin Vini lah. Vinicius sudah tahu lah. Gue juga punya pemikiran nih Mourinho akan susah nih megang 2 nama ini, Mbappe dan Vini dalam hal menerapkan formasi mereka ya. Iya. Kemungkinan kalau masih terpakai Mbappe bakal dibebasin lah di depan. Wingernya harus turun track back. Karena Perez nggak mungkin lepas Mbappe. Ya jelas lah dia nggak bakal mungkin lepas Mbappe. Oke. Mungkin itu bisa menjadi statement untuk Madrid bahwasanya
Madrid sendiri memang sangat gencar banget nih kalau lagi di bursa transfer, apalagi yang nggak kelihatan. Diam-diam Acak ya. over Oke. pemain, over deal ke pemain, offering kemudian deal dengan pemain. Diam-diam offering salary, offering budget, di bidding, Langsung deal. deal deh. Madrid, oke. Sip. Karena memang banyak banget apa namanya rumor transfer yang memang sudah terjadi di sebelum Piala Dunia, yaitu mungkin yang di Barcelona ya. Barcelona udah dapat Eh, Anthony Gordon. ya, Anthony Gordon yang memang dari sisi Hansi Flick juga melihat bahwasanya itu bisa menjadi opsi tambahan dari lini serang, yaitu dari sisi sayap. Kalau dari Makanya pandangan lo sendiri untuk Rashford gimana, Bib? Rashford ini Dengan kedatangan Anthony Gordon? kemungkinan sebenarnya Barca nggak bakal bayar sih, karena otomatis uangnya udah kepake buat Gordon kan. Dia Barca cuma dua, balikin ke MU atau dipinjam lagi. Skemanya pinjam lagi. Nah, tinggal MU-nya mau nggak Yang gue lihat juga dari skema itu. Rashford sendiri juga sudah nyaman di Barcelona ya. Iya, udah nyaman banget. Apalagi trofi sudah dipegang. Yang sebelumnya dia di MU memang belum pernah memegang trofi major, dalam hal ini Premier League, tapi di Barcelona sudah bisa mendapatkan itu. Oke. Kira-kira untuk dari sisi kompetisi di lini sayap dengan adanya hadirnya Anthony Gordon, kemudian yang sebelumnya sudah ada Rafinha dan juga Rashford, dari pandangan lu gimana? Kayak sebenarnya nggak terlalu penuh juga sih Barca, karena ya lu pasti butuh rotasi lah, nggak mungkin lu pakai wingernya Rafinha, Rashford terus kan. Pasti lo akan butuh Gordon, termasuk nanti ada Ronnie Barkley juga akan masuk ke situ. Belum dengan nanti ada La Masia-nya juga masuk ke situ. Apalagi nggak salah dia ada satu wonderkid dari Mesir, gue lupa namanya. Dia juga baru dipermanenin, tapi dalam bentuk loan sih, loan with obligation to buy. Oh, Nah itu kan oke. banyak pemain di sisi sayap kan, buat rotasi juga bagus sebenarnya. Lu nggak mungkin bakal mainin mereka terus kan, pasti bakal burn out semua itu. Oke. Burn out semua. Kita udah merampungkan banyak nama, ada juga sebelumnya ada Ederson yang menjadi hadiah terindah buat dia setelah dia deal dengan Man United, kemudian dia melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yang kemudian di hari yang sama itu dipanggil Ancelotti untuk Dipanggil langsung Ancelotti. berangkat ke Amerika, dan itu gua rasa Ederson Hadiah terindah. kejadian rumor-rumor transfer ini benar-benar sangat membuat konstelasi dunia sepak bola itu gonjang-ganjing ya. Klub itu nggak bisa diam santai, memang harus bergerak cepat. Iya, sama satu lagi rumor baru aja, dan kayaknya lu bakal Apa shock itu? juga. Lu tahu nama Ruben Amorim? Oke, Ruben Amorim yang sebelumnya yang kita tahu bahwasanya dia sangat menjadi momok untuk MU. Iya. Dalam tubuh MU. Dia sebentar lagi bakal jadi pelatih. Lu tebak deh, pelatih. Julukannya sama kayak balik ke Inggris lagi nih. Enggak, julukannya sama kayak MU timnya. Red Devils. Iya. Yang kemarin juara European League. Bukan. Gaslaner. Bukan. Oliver Glasner tadinya mau itu, cuman akan ke Liverpool karena Arne Slot cabut. Enggak, Arne Slot kan Liverpool udah dapat Andoni Iraola. Oh, Antonio Iraola, betul. Sorry, gue lupa lagi. Oke, siapa, Bib? Kalau Amorim bakal melatih AC Milan. Oke, mungkin. Congrats to Ruben Amorim ya. Ya. Karena ya dia mendapatkan klub yang mungkin memang pantas dengan skema dia, yaitu 3-4-3. Ya memang sebelumnya juga Milan sering bermain di skema 3-4-3 sendiri. Tapi gue juga nggak akan melihat Amorim dengan banyak taktik yang baru, karena memang Rafael Leao sendiri pun juga mengatakan bahwasanya ingin pindah dari Milan, walaupun banyak yang mengatakan dia ingin ke Man United seperti itu. Ya, cuman tawaran resmi ke Leo cuma satu klub, dari satu klub, Galatasaray. Itu dari mana? Di bawah Galatasaray Turki.
Galatasaray. itu pun masih di bawah market value-nya dia kan. Makanya Milan nggak mau jual. Oh, Nah, kalau dengan masuknya Amorim ini, kemarin kan biasanya pakai 3-4-3 ya. Nah, kemungkinan Leao bisa balik lagi ke winger kiri, Pulisic bisa main lagi di winger kanan, tinggal Milan cari siapa striker nomor 9 yang bakal ngisi posisi itu. Karena nggak ada lagi striker di sana. oke. Itu Sip, thank you, permasalahannya. bro, untuk bursa transfer memang wow banget, Menarik saga, banget itu transfer. menarik banget untuk kita bahas, menarik untuk kita tunggu, dan benar-benar every single minute itu Iya, iya, iya. sangat dinanti ya setiap berita. Oke, so Bib, kita focusing ke Piala Dunia World Cup 2026 yang dimana Ya, semalam kita sudah menyaksikan ada 4 5 laga. pertandingan ya. Iya, dari 5 pertandingan, betul. Yang dimana pertandingan pertama itu adalah Jerman dengan Curaçao yang oke, kita sepakat bahwasanya ketimpangan level, ketimpangan komposisi, ketimpangan pengalaman itu menjadi jawaban, menjadi kunci di mana skor 7-1 menggambarkan hasil pertandingan 7-1. Oke, kemudian memang juga ada yang menarik di sini untuk kita bahas juga ya Pantai Gading Ekuador. Pertandingan yang sangat alot, sangat keras, intens, dan super sub-nya adalah anak dari King MU yaitu Amad Diallo. Nanti kita bahas. Oke. Kemudian juga ada yang tadi relate dengan berita lo yang di awal bahwasanya pemecatan dari pelatih Tunisia. Siapa namanya? Gue lupa. Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi. Dia seorang legend loh kan, Lamouchi itu. Iya. Seorang legend. Dia pemain Prancis, pernah main di Parma sama Inter juga. Betul, Lamouchi. Anak-anak tahun 90-an itu sudah pasti kenal banget dengan nama Lamouchi. Oke, nah, skor 5-1 menjadi jawaban, menjadi kunci untuk tiket kepulangan daripada Lamouchi kembali ke Prancis. Walaupun pemecatannya memberikan dampak pro kontra ya, tapi itulah hasilnya, angka 5-1, dan gue ingin memberikan final highlight yang dimana ada memang negara yang tidak bisa dipandang sebelah mata, kita bisa sejajarkan dengan Eropa. Samurai Biru Jepang menahan imbang Netherlands, Onso Orange 2-2. Okay, first let's talk about Germany against Curaçao. Dengan Germany Curaçao dengan skema 4-2-3-1-nya Nagelsmann, kemudian melawan rekan yang lebih oldernya dia yaitu Dick Advocaat dengan formasi 4-3-1-2, skor 7-1. Pandangan lu, Bib? Ya udah pantas aja sih. tapi lo harus apresiasi lo dengan satu golnya dari Comenencia lo. Comenencia itu benar-benar memberikan satu warna dalam Piala Dunia ini bahwasanya oke, gue kalah nggak apa-apa, tapi gue bisa memberikan perjuangan nih dengan satu gol, walaupun di di sisa menit selanjutnya itu menjadi sebuah petaka atau sebagai neraka bagi Curaçao untuk menghadapi tim sekaliber Der Panzer. Gimana? Ya, pertama Jerman itu selalu dia lambat panas kalau gue bilang ya. Dia pasti. Kalau ini kayaknya udah panas duluan, Bib. soalnya waktu menit awal itu udah pasti imbang kan. Lemaica unggul dulu, habis itu dibalas sama Curaçao di menit berapa ya? 21 ya. Nah, habis itu betul, di menit 21. Iya. Habis mereka ngegolin kan Jerman kayak main santai udah gitu. Begitu kebobolan santai, kemudian memang langsung panas, kemudian quarterback di menit 38 kayak Havertz penalti. Ya, cuman ada satu titik yang kalau menurut gua mungkin ada sedikit titik balik ya. Kalau nggak salah di menit 30 itu kan ada water break. Apa sih namanya sekarang tuh? Hydration break. Dan ini sebenarnya matain momentum turning point-nya untuk Jerman. Kenapa? Di situ si Nagelsmann mulai ngatur taktik nih. Mulai ngatur strategi nih.
si dua pivotnya Nemecha sama Pavlovic jadi lebih paten, ya. Si Pavlovic ya, betul. Musiala juga kayaknya lebih kebakar semangatnya, tambah Havertz makin gila. Iya, Nah, betul. taktiknya si Nagelsmann ini waktu bahas sama pemainnya di water break ini, jadi ngingetin kalau kita nonton NBA, Ya, apa kalau NBA lu pasti punya momentum, tim lawan pasti bakal bakal buat time out lah, minta time out lah. Kenapa? Buat oke. stop momentum lawan, Momentum, biar momentum itu iya momentum. iya lu stop momentum lawan biar gak cetak skor lagi gitu. Ya ini Oke. kejadian di teman Curaçao. Kenapa? 8 menit kemudian Nicholas Clattenburg ngegolin. Tapi menarik untuk kemudian Jerman di sini terlihat kelihatan tuh benar-benar pengen banget untuk menambah skor yang dimana akhirnya untuk menjaga Ya. peluang di fase grup. Menang 3 poin tetapi memberikan selisih gol itu menjadi nilai berbeda Iya dalam pasti. hal fase peringkat ya. Dan juga yang akhirnya dimana akhirnya memasukkan nama-nama seperti Undav ya. Ya. Undav itu dimasukkan yang kemudian Brown dimainkan, Leon Goretzka dimainkan tanpa menarik Florian Wirtz. Jamal Musiala ditarik keluar betul karena memang mengalami cedera di saat Ya ada jelas. pertandingan, tetapi tidak mengurangi skema penyerangan, malah menambah dari intensitas penyerangan. Ya, Itu yang gue tangkap mungkin juga sorry bukan maksud gue Nagelsmann itu ingin memberikan secara full time ini benar-benar all out bermain dan nilai ya. sempurna untuk tim Jerman ya. Ya. Nagelsmann kayaknya memang nggak mau main defensif sih, Menganggap yes. main sepak bola negatif lah. Itu cetak 1 gol, cetak terus. Kalau bisa lolos 10 gol ya 10 gol lah. Karena kalau di fase grup ini kan nggak ditentuin head to head kan. Lo pasti sisi gol. Betul. Nah supaya dapat. Ini gue ingat di Piala Dunia kalau tidak salah 2002 ya, yang waktu Jerman lawan Arab Saudi. Ya 8-0. Gol dari Miroslav Klose, iya 8-0. 8-0. Itu gila banget. Dan memang dari awal Jerman itu setiap fase grup itu memberikan sesuatu yang memang nggak bisa. Ini kita di partai final. Ini bukan lagi fase grup, kita partai final. Jerman itu selalu memberikan hal-hal seperti itu. Ya, Dan gue juga ya. Cuman Jerman tahun ini yang beda sama 2 episode Piala Dunia kemarin ya. 2018 gagal di grup, 2022 juga gagal di grup, dan tahun ini kayaknya Nagelsmann nggak mau lah ngulangin kayak gitu nih. Makanya tancap gas terus. Itu bisa menjadi catatan khusus pada Nagelsmann untuk tidak mengulangi hal yang sama ya, Bib ya. Iya, betul. Oke. Nah, sip. So, Jerman Curaçao angka 71 itu merupakan hal yang sangat wajar kalau gue anggap karena melawan sekali berkurasau. Bahkan harusnya bisa lebih lagi kalau dari pecinta bola Jerman ya. Oke, so gue berpindah ke selanjutnya itu ada Pantai Gading Ekuador. 1-0 di menit-menit krusial, kembali lagi lead drama dari Amad Diallo dengan satu contekan kecil. Amat iya loh. Pantai Gading Ekuador dengan yang bermain di Lincoln Field di Philadelphia, kemudian Pantai Gading menggunakan skema lagi 4-4-2 menjadi transformasi awal, skema awal di mana setiap tim Piala Dunia ini menggunakan formasi ini, entah untuk mengamankan skor atau memang untuk bermain aman. 4-4-2 dari Pantai Gading, Ekuador 4-4-2. Kemudian nanti pada permainan nanti jadi transformasi itu bermain secara adjustable aja di lapangan. Ya, pandangan lu, Bib? Gue cukup kaget ya waktu Pantai Gading itu main formasi 4-4-2 dengan sisi kanan ada Nicolas Pepe. Kita tahu Nicolas Pepe itu kan sebenarnya striker kan. Betul. Striker, dan gue mungkin waktu menyerang Pepe bakal maju masuk ke area half space dengan Wahi yang mungkin agak ke tengah lagi, tapi begitu bertahan mereka bakal turun bareng, mungkin skemanya itu ya. Nah, waktu Amad Diallo masuk skemanya berubah. Diallo kan kita tahu dia winger murni gitu. Betul. Dan di sisi sayap
Pantai Gading itu memang kayaknya kosong di awal-awal pertandingan. Iya, 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 iya. Makanya begitu Diallo masuk, begitu Boni masuk, Ibrahim Sangare masuk, boom, Oke. Sip. boom. Tapi memang Diallo menjadi super sub itu strategi murni dari pelatih C5 untuk menyimpan tenaga senjata terakhirnya di menit dan terakhir, dan memang itu membuahkan hasil untuk fight. Well, Iya sih. Pantai Gading 1-0 Ekuador, pertandingan yang cukup keras, intens, tapi sangat menghibur. Lanjut kita ke Swedia, Tunisia. Di mana hasil kekalahan daripada Tunisia dengan formasi yang digunakan yaitu 5-3-2 oleh Lamucci, kemudian Swedia dengan full di midfielder yaitu 3-1-4-2 yang bermain di Estadio BBVA Monterrey. Pemecatan Lamucci menjadi warning keras kepada pelatih selanjutnya untuk mampu mengemban tugas berat di kubu Tunisia. Pandangan lu, Bib? Pandangan gua babak pertama seru ya. Babak pertama seru. Seru banget. Sempat 2-0 unggul, dibalas 2-1 sama Omar Hekik. Tapi entah kenapa di babak kedua lini belakang Tunisia tuh kayak terlalu santai apa ya gue bilangnya. Jadi Isak bisa langsung pressing, si Iya. Gyökeres tiba-tiba bisa ada di kanan, bisa ada di kiri. Ya, Terus Nygren juga bisa pressing, Carlston juga, Ayari juga. Ditambah di babak kedua Oke. masuk Lucas Perkval yang dimana ya lu makin kompres aja itu. Endingnya kalau nggak salah Oke. hampir semua golnya Swedia di babak kedua kan mulainya dari pressing kan, Isak pressing. betul. Oper, Betul. Itu memang pure Gyökeres. dari kacamata gua. Pandangan gua adalah memang Tunisia tidak mampu untuk menguasai bola-bola pendek atau passing cepat di kubu sendiri, yang akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh itu ya. Jelas lo udah pasti tentu tahu Gyökeres 1 gol, kemudian Isak memberikan serangan-serangan yang sporadis dan 2 gol daripada Ayari. Gua rasa Graham Potter di sini sudah cukup kapal memiliki sukses untuk membawa Swedia memastikan 1 langkah di depan untuk fase grupnya. Betul? Bisa. Oke. Dengan Kita nanti 4 gol ya. Oke, nanti kita lihat di pertandingan selanjutnya seperti apa, Bib. Ini sorry Bib, gue agak sedikit terburu-buru Bib, karena memang ada waktu yang sudah cukup ya. Karena gue juga harus ada pekerjaan lagi nih by the way. Bib, Yuk. ini yang kita tunggu-tunggu. Gue sebagai warga Asia, gue sangat merasa bersuka setelah Korea Selatan mampu mengalahkan Ceko 2-1 dan kemudian Jepang Samurai Biru mampu menahan imbang Belanda Onso Orange-nya Ronald Koeman. Racikan Moriyasu itu nggak kaleng-kaleng. Wah, benar. Bermain di Dallas di kota Dallas yang dimana AT&T Stadium, Jepang mampu menahan imbang gempuran-gempuran Belanda, bahkan mampu mencetak 2 gol. Pandangan lu, Bil? Pandangan gua melihat Ronald Koeman ini kayak tipe orang yang ragu-ragu sih. Kenapa ragu-ragu? Lu unggul cuma 1 gol, tapi lu narik hampir 5 pemain lu hampir berbarengan, gak ada jeda kalau nggak salah, cuma 15 menit waktunya. Iya. Dan Betul, lu main betul. defensif, Sementara lu Belanda gitu loh. Yang dimana total football menjadi karakter lo, DNA lo. Lu Belanda gitu loh. Lu punya winger-winger yang gila banget, ya nggak? Ada Summerfield, ada Gakpo. Tapi bro, tapi apa yang dilakukan di Belanda sekarang memang seperti itu yang pernah dilakukan di Barcelona waktu itu. Ya. Dengan skema bertahan yang bisa gue bilang juga termasuk low block. Tapi ya untuk di Barcelona mungkin membuahkan hasil, tapi di Belanda untuk melawan Jepang itu belum cukup efisien untuk menghentikan Jepang. Iya, nggak cukup efisien. Jepang itu mainnya open. Ya lu kalau mau ketika lawan lu main open, lu total football, ya lu layanin itu gitu. Kenapa Nakamura, kan? Kamada itu menjadi 2 nama Asia memang gua nggak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun gua dibilang orang KT sebagai orang Jepang, tapi cara berpikir bermain vision bola orang-orang Jepang, pemain-pemain Jepang
kemudian ball position, kemudian juga manajemen gameplay mereka itu gue akui gacor banget. Ya, cuman sayang aja Skor sih. 2 sama. Ya. Kubo harus cedera. Nggak tahu berapa lama sih itu untuk bisa. Tapi menarik, Bib. Menariknya tuh Dunia. begini. Kemarin malam kita bahas tentang si Summerfield kan. Banyak memang akhirnya melihat kenapa Summerfield. Tapi Summerfield di sini mampu menjawab kritikan orang-orang atau kritikan para pengamat yang memberikan bahwasanya gue mampu juga untuk bersaing di level kompetisi ini. Iya. Summerfield. Dan dia lagi main bagus loh. Main bagus loh. Tapi kenapa dia diganti? Itu pertanyaannya. Dia main bagus, dia bisa pressing lini belakang depan, tapi lu ganti. Dan lu memilih pemain yang defensif. Kok gitu? Itu mungkin Jepang juga, mungkin Belanda juga nggak ingin melakukan blunder yang akhirnya terjadi kebobolan atau diremontada oleh Jepang. Tapi tetap aja bagi gue pribadi, lo belum saatnya untuk melakukan defensif di sini. Bener. Masih melakukan ofensif. Kecuali kalau udah unggul 3-1, 4-1, ya oke lah. Lu agak nurunin tempo, lu mulai main defensif, ya nggak masalah. Lu masih 2-1, main defensif. Jepang mainnya Spartan gitu, ya bubar. Ya, Bib, by the way, sebentar lagi kita sambung. Gue akan balik ke berpindah tempat. Nanti gue akan sambung lagi ya sebelum nanti jam 11 kita saksikan Spanyol Cape Verde. Lawan, Cape Verde. Bib, kita udah ngebahas panjang lebar terkait tentang thank you udah ngasih insight rumor-rumor terbaru dan ada rumor untuk transfer dan juga insight apa yang pertandingan yang sudah terjadi tadi malam ya. Nah, ada apa tuh? Ada apa tuh yang terbaru tuh? Baru transfer ada Bayern Munchen resmi kait Ismail Saibari. Striker Maroko yang gila. Saibari habis bisa menahan untuk Brazil ya. Mantap. Berapa nominal transfernya? 55 juta pound sterling. Untuk salary belum dibongkar ya? Euro ya? 55 juta euro untuk salary sendiri? Nggak tahu, ya salary belum di Oke. Tapi yang keren banget itu ini pemain-pemain lagi di USA tapi agennya udah bergerak cepat ya bro. Iya, ngeri banget. Piala Dunia itu promosi. Ngeri banget tuh. Balogun bisa nggak deh Balogunin si Balo nih bisa nggak si Balo? Balogun. Kalau gue sih rasa Balogun mungkin memang diincar, tapi untuk klub-klub seperti Munchen, King MU, Madrid, Barcelona, gua rasa belum sih ya. Mungkin kalau untuk Juventus, Napoli, Atletico, Italia lagi Kismin ya. Mungkin Kismin. Hotspur kali ya, Tottenham Hotspur atau Everton mungkin bisa. Tottenham lagi gila-gila nih, lagi rumornya lagi mau datengin 2 pemain Juve kan, Bremer sama Jonathan David. Oke, keren, menarik. Bib, thank you banget. Ini saya Bari udah sebuah terobosan lagi dari Munchen ya untuk mungkin untuk pelapisnya Harry Kane by the way. Bisa jadi ya. Iya, apalagi Harry Kane juga udah tua. Iya, ya mungkin juga sudah produktivitasnya juga mulai menurun ya. Iya. Tapi apa yang dicapai? Sih. Cuman apa yang dicapai tahun kemarin lumayan. Gimana? Asli. Mungkin buat rotasi juga kali, kan nggak mungkin Harry Kane. Wah kacau. Betul. Keren banget, thank you Beb untuk update update transfernya ini. Ya. Jadi resmi Saibari sudah langsung ke mana? Munchen ya. Gila. Yang ngeri agentnya ini loh, kurang ajar ya. Langsung bergerak cepat bos. Bergerak cepat, Munchen juga nggak mau kalah sayang dari Real Madrid by the way. Iyalah. Keren. Champions League kan. Kita belum lihat nih aksi-aksi klub lain ya dalam hal menggait. Masih cuma sebatas personal talks aja, belum bisa memberikan dampak pasti. Rata-rata mungkin habis nunggu Piala Dunia kali. Mungkin baru ada kayak keputusan lah, kayak misalnya Milan juga masih belum jelas siapa manajemennya. Ibra malah justru asik nonton UFC kan kemarin waktu betul.
Swedia lawan Tunisia, si Ibranya malah ke White House nonton UFC, kayak gitulah. Gak jelas, Oke, oke, gak oke, jelas. oke. Tapi menarik untuk nanti mungkin kita bahas menjelang pemilihan dari presiden Real Madrid ya antara Riquelme Hmm, dan Florentino Perez gitu. Tapi hmm, nanti kita bahas diskusi. So, hmm. uh, we back to our focus di beberapa pertandingan yang akan main di malam ini di waktu Yup. Indonesia Barat. Oke. Justru sebentar lagi akan dihelat pertandingan di Mercedes-Benz Stadium di USA di Atlanta, Spanyol against Cape de Verde. Cape Verde. Kemudian ada Saudi Arabia melawan Uruguay di Hard Rock Miami dan juga ada Iran Ya, Selandia Baru di SoFi Stadium Los Angeles dan terakhir ada Belgia Mesir di Lumenfield Seattle. So, oke, kita bahas paling awal dulu pertandingan Spanyol Cape de Verde. Kira-kira prediksi lo sendiri untuk formasi yang diturunkan De La Fuente seperti apa nih untuk La Furia Roja? Kayaknya nggak jauh beda sama di UEFA Nation League ya. Nggak terlalu jauh beda sih, dia masih akan tetap main sama, formasinya juga sama, taktiknya pun juga sama. Mungkin yang ya nggak akan ada kejutan juga sih ya, paling kejutan Cape Verde bisa ngegolin 1, mungkin atau 2. Kayaknya 1 pun juga susah kayak. Satu juga susah. 1 tuh Mungkin susah. memang yang ada di bayangan kita itu adalah ya Spanyol jelas akan mendominasi pertandingan Jelas, sudah pasti. sebagaimana pertandingan sebelumnya dengan position game yang memang gue bisa bilang sangat pakem banget dengan permainan tiki taka yang cantik memang khasnya daripada La Furia. Nah, untuk pemain-pemain yang bakal diturunkan di awal untuk pertandingan melawan Cape Verde, apakah Spanyol itu bisa nggak kira-kira ngelihat Cape Verde ini seperti Jerman melihat Curaçao yang dimana oke, gue tetap memberikan all out nih atau ya Iya udah pastilah. Ini laga ala-ala pertama kan. aja. Laga pertama lu harus amanin dulu 3 poin lah. 3 poin. Nanti laga kedua 3, mungkin laga ketiga ya lu bisa main setelah dapat 6 poin lu bisa lah turunin lapis ketiga gitu. Dan pertanyaannya siapa yang bakal ada di Mister Gawang nih? 3 kiper Spanyol jago semua nih. Oke. Ada David Raya, ada Juan Unai Simon. Unai Simon. Betul. Ya, gue sepakat. Ya. Itu menjadi pertanyaan juga sih. Iya. Unai Simon pengalamannya oke. Juan Garcia muda dan juga main bagus. David Raya ini mentalnya Bawa Arsenal, bawa Arsenal Premier League, final Liga Champion. Untuk penyerang sendiri kayaknya memang masih di komandoi oleh Lamine Yamal ya dan kawan-kawan di sini untuk sisi kanan penyerangan. Untuk striker sendiri apakah langsung menggunakan kira-kira menurut apa langsung pakai Marco Marin atau masih menggunakan false nine seperti itu? Kayaknya masih pakai false, karena memang nggak ada striker murni yang target man ya. Karena ini cuma ada Victor Munoz, ada Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, tipe-tipenya kayaknya hampir mirip lah. Nggak ada yang target tuh kayak Fernando Torres itu kayak mungkin udah nggak ada. Paling striker Ferran Torres masih akan turun. Karena Lamine Yamal, kiri Nico Williams. Nah, tengahnya yang cukup menarik nih. Oke. Gimana tuh? Ya. Di sana ada Pedri, ada Zubimendi, dan ada Rodri. Ini juga gue ngelihat dari teman-teman pecinta bola yang lain memang akhirnya De La Fuente pada satu keputusan tidak ada yang memanggil pemain dari Real Madrid. Gue nggak tahu ini memang apa karena Madrid belum ada satu gelar piala pun dalam musim ini atau memang ada tendensi kepada pemain. Gue juga nggak tahu nih, tapi yang faktanya memang tidak ada pemain Madrid dan dibawa ke edisi Piala Dunia kali ini, Bib. Pandangan lu, Bib? Karena memang nggak ada pemain Spanyol sih di skuad Madrid ya. Yang tersisa cuma Dani Carvajal. Dani Carvajal pun musim kemarin performa jauh banget, drastis banget. Ya kita nggak ada pemain Spanyol lagi di Madrid, kiper Courtois. Tapi bro, sekarang bisa Valverde. Bro, tapi pengaruh Dani Carvajal dalam hal ini walaupun hanya menjadi bench cadangan seharusnya mampu memberikan dampak positif dong ke teman-teman satu tim
di Spanyol ya, tapi memang mungkin De La Fuente memiliki pandangan berbeda dalam hal komposisi pemain sehingga Dani Carvajal walaupun di Madrid dia menjadi salah satu legend tapi Hmm. tidak cukup pantas untuk masuk ke skuad. Ya kalau Gimana? mau misalnya nih dia butuh senioritas gitu ya. Iya, Spanyol udah ada Unai Simon, ya kan? oke. Udah ada Marco Kurela di ini, Marco ya Kurela kan? yang baru yang baru Iya, saja ya, yang baru ke melakukan Madrid ya kan? bomba transfer. Iya. Di tengah ada Rodri, bisa juga jadi pemain senior kan? Oke, Jadi betul. kayaknya nggak terlalu butuh Marc Carvalho. Sementara Dean Huijsen mainnya jelek banget, Iya. serius jelek banget. Dan Houston kan Apa juga nggak kalian? dipanggil dia untuk di timnas Spanyol kan dia. Ya, mainnya Itu jelek menjadi banget tuh. Masih mending Eric Garcia di Barcelona. Eric Garcia, iya betul. Ya Oke, dibanding si siapa? Dan Huijsen. oke, Bib. Nah, dari sini berarti kita bisa, kalau gue yang lihat dari penjelasan lo, mungkin pertandingan kali ini memang akan lebih cenderung diuntungkan kepada Spanyol ya, baik dari Spanyol. secara komposisi pemain juga dan Ya, lawan yang dihadapi kali ini memang gue rasa tidak cukup berimbang dengan level Spanyol yaitu Cape de Verde. Nah, Cape de Verde sendiri ini pertama kali untuk masuk ke edisi Piala Dunia. ya. Bagaimana kira-kira perjalanan mereka di pertandingan perdana ini, Bib? Pandangan lu, Bib? Kalau pandangan gue mungkin sama kayak Haiti lah ya. Dia dapat bonus Oke, masuk karena sekarang jumlahnya makin banyak, ya kan? oke, Ini Cape Verde masuk. Tapi nggak bisa dipungkirin juga mereka juga berjuangnya lumayan besar juga, oke. ya kan? Dalam hal ini Ya, juga, worth it lah mereka juga dapat kesempatan tuh, ya bagus lah. kira-kira pantas gak sih kalau kita pandang sebelah mata untuk Cape de Verde melawan Spanyol seperti halnya Jerman melawan Curaçao? Rata-rata kayak kemungkinan iya sih. Banyak banget iya sih. Kalau ini kayaknya terlalu langit dan bumi, Bib ya. Iya. Walaupun sejatinya secara objektif kita tidak bisa melihat hanya dari matematika di atas Iya kertas kan. sih. Kita melihat dari Kita lapangan. ada. Tapi untuk kali ini skuad yang dipegang oleh De La Fuente memang juara-juara liga semua ini. Ya ini Kebanyakan apalagi. squad ya, lu kan gue bilang tadi di kiper ada 3 kiper bagus. Betul. Ya, di belakang ada Alex Grimaldo, ada Marc Pubel, ada Eric Garcia, Cucurella, Betul, ada betul. Hernan Laporte, Pedro Porro, dan salah satu back tengah yang kalau di FM selalu gue beli, Pau Kubarsi. Lu bayangin ya. Oke, Barsi. Keren Kubarsi Barcelona. banget sih. Main ke tengah Oke. ada Zubimendi, ada Gavi, ada Pedri, ada Rodri, ada Baena, Ya, ya. ada Merino. Oke, Bib, kira-kira nih, Bib, untuk starting line up atau skema dari Cape de Verde, ada pemain yang memang menurut lo ini pemain punya kans untuk bisa mencuri perhatian publik di pertandingan perdana ini, Bib? Gue lupa namanya sih siapa ya, strikernya. Ntar gue cek dulu. Oke. Ya memang dia memiliki kans maksud gue memang dia itu bisa untuk mencuri panggung walaupun mungkin nanti hasil akhirnya memang mungkin bisa kita pastikan Spanyol yang akan menang, tetapi pemain ini cukup untuk dilihat secara mata terbuka ya. Kalau gue sih sempet interest sama Semedo, cuma lupa gue antara Willy Semedonya atau si siapa Yannick Semedonya, gue lupa antara Semedo, oke. Semedo itu ya bisa lah untuk ya mungkin bakal main ke Eropa, gue tahu juga. Atau jangan-jangan seperti kemarin lagi di Curaçao malah yang bagus itu si pencetak golnya yaitu si siapa Comenense, Comenense, yang dimana seharusnya di situ ada Tahi Chong, ya kan? Tahi Chong. Sedangkan Tahi Chong kemarin bermain tuh benar-benar sangat-sangat belum menunjukkan performa terbaiknya seperti seorang yang bermain di level Eropa. Begitu pula sebetulnya seperti kita juga melihat di Tunisia lawan Swedia, Hannibal Mejbri itu cukup bagus. Tapi memang tidak didukung oleh support system dari teman-teman yang memang bisa membackup atau membangun serangan dan juga mempertahankan keseimbangan tim ya. Nah, mungkin juga kira-kira untuk si tadi Semedo tadi di antara dua itu
apakah akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pertandingan kali ini? Kemungkinan sih kecil ya di bawah 10% lah. Oke. Optimis. Cuma lawan Spanyol, bro. Iya, lawannya Spanyol. Gue juga. Spanyol, bro. Sebenarnya gue nanya seperti ini Gimana? tuh agak-agak maksa. Iya sih. Tapi mau nggak, ya gue harus berusaha objektif untuk melihat dari Iya dua sisi. benar. Tapi ada kemungkinan ke sana juga. Mengejutkan Oke. kayak Haiti bisa juga. Haiti ya. Kan Haiti Haiti, lawannya Skotlandia. Skotlandia, oke. Tapi tetap Spanyol. kita beri apresiasi. Gue harap sih pertandingan kali ini, walaupun nanti Spanyol mungkin bisa dipastikan menang, pertandingan akan disajikan, ya harapan gue menjadi hard game atau hard battle juga di lini tengah ya. Harap seru lah, nggak Seru. 7-1. Oke, setuju. 7-1 gitu. Well, kemudian nanti kita akan juga nonton, menyaksikan sama-sama, bro. Gue harap lu juga bisa nonton, mumpung besok libur kan. Jadi kita, kita hopefully kita nonton lah. Ada di grup G juga, di grup H. Kita pindah ke grup G dulu ya. Ada nanti Belgia lawan Mesir. Nah ini Belgia yang sudah melewati prime players mereka atau golden era mereka, yang dimana Hazard sudah nggak ada, Lukaku sudah mulai dimakan usia, kemudian Fellaini dan Witsel juga sudah nggak ada di sini. Nah, gimana pandangan lo? Kalau gue bilang nih, Belgia masih ada regenerasinya lah. Meskipun nggak se-hype awal ya, mungkin karena ketutup juga. Kayak contoh di belakang itu ada, gue sempet lihat ada Conny de Winter. Oke, Conny de Winter. Meskipun Milan mainnya jelek banget, turun banget, cuma dia ada andil di situ. Ada Arthur Theate, ada Maxime de Kuyper. Ini 3 nama yang gue pikir, yang gue bakal bilang juga bakal komoditi transfer dulu. Nanti itu juga kayaknya bakal masuk. Di tengah, itu Saelemaekers juga lagi gila itu. Ya, Saelemaekers ya di Milan ya. Iya, Yuri Tielemans, jangan lupa Yuri Tielemans, betul. Dan memang pemain-pemain seperti Yuri Tielemans ini dibutuhkan dalam hal keseimbangan atau kestabilan permainan, penting. Benar. Dengan pembacaan ruang yang bagus sih, menurut gua Yuri Tielemans itu oke. Dia punya peran penting di tengah tuh, di tengah. Nah di depan gua ada 2 nama yang cukup menarik nih, Jeremy Doku. Oke, Jeremy Doku. Yes, sama satu lagi Charles De Ketelaere. Oke, De Ketelaere. Oke. Kalau Jeremy Doku, gua rasa apa yang ditampilkan selama di City dalam 1 musim terakhir cukup impresif, walaupun memang hasilnya kurang maksimal untuk City sendiri. Tapi Jeremy Doku bermain memiliki nilai rata-rata yang memang 7, sekian untuk di apa yang dicatat oleh Opta ya dari overall. Dan gua rasa walaupun De Ketelaere belum seimpresif Doku, tapi dari gua optimis Ketelaere juga bisa memberikan peran penting atau menyeimbangkan di lini pertahanan dari lini penyerangan dari Belgia ya, bro ya. Cuman satu sih, kalau mau lu pasang di Ketelaere jangan pasang dia di winger. Dia bakal mati ke situ. Lu harus pasang dia di second striker atau mundur sebagai gelandang serang. Nah, cara wis gitu. Kita lihat, dan juga jangan lupa pertahanan untuk menjadi pertahanan terakhir, yaitu ada Thibaut Courtois. Memang usianya sudah cukup, tapi memang matang pengalaman, dan juga ada pemain yang lagi naik daun banget nih, ada Sean Lamans. Saya berhasil membawa MU untuk masuk kembali di Liga Champions. Gitu. Ya. Oke, gimana? Bakal Courtois sih yang main. Courtois ya, Courtois. Ya pasti, itu kayaknya pasti. Kecuali kalau dia apalagi pasti. Oke. Sedangkan kalau di bangku cadangan sendiri, kira-kira memang dari komposisi tim Belgia ini, apakah dibilang cukup merata, Bib, atau gimana? Ya, kau bilang cukup merata sih. Cuman memang beda jauh di era kemasan dulu ya. Ada Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Varane, Fellaini, memang jauh banget. Cuman bahkan ada Eden Hazard, Torgan Hazard. Ya, Eden Hazard, nggak buruk-buruk banget sih. Masih ada Thomas Meunier juga yang senioritas juga. Ada Timothy Castagne. Juga bagus. Arthur Theate, The Bus. Berarti ini menarik untuk kita bahas juga nih. Ada 2 pemain yang memang sudah di usia senja dari karir, yaitu sama-sama pemain top.
tapi di usia senja, yaitu Kevin De Bruyne di Belgia, kemudian di Mesir ada Mohamed Salah. Nah, oke, sebelum kita ngebahas Mohamed Salah, kira-kira formasi yang akan diturunkan skemanya itu gimana nih dari pandangan lo untuk Belgia nanti? Belgia kemungkinan masih tetap 4-3-3 kemungkinan. 4-3-3, oke. Pelatih Rudi Garcia ini kayaknya emang fetish banget sama 4-3-3. Bisa lepas. gue suka tuh diksi lo. Oke, fetishnya dia memang 4-3-3 bro dalam skema penyerangan ya. Meskipun nanti 4-2-3-1 tetap akan 4-3-3 kayaknya. Di Roma dia 4-3-3, di Napoli juga sempat sama. Dan kemungkinan besar Lukaku akan tetap main sebagai striker. Ya, tapi Lukaku sendiri dengan usia yang sekarang bro ya, mungkin nggak kira-kira masih menjadi tulang punggung daripada skor untuk Belgia? Enggak sih, kalau gue bilang tulang punggung sih enggak. Kenapa? Jeremy Doku bisa jadi goal getter juga, Jeremy Doku. Oke. Kalau Lukaku absen atau cedera, dia masih ada Luka Bacchio. Ini salah satu wonderkid juga. Luka Bacchio, ya. Luka Bacchio. Nah, itu juga bisa jadi super sub lah. Rudi Garcia juga memang harus kasih kesempatan nih pemain-pemain muda ini untuk bisa memberikan unjuk gigi mereka dong. Betul. Ya, oke. Bib, Mesir, Mohamed Salah yang di Liverpool di musim terakhir kurang memberi kesan yang sangat positif karena memang sudah di usia dan juga memang semasa di Liverpool terakhir ya itu mengkomplain atau mengomentari daripada strategi yang digunakan oleh Arne Slot. Yes. Nah, kira-kira nih untuk di pertandingan kali ini Mohamed Salah masih kembali menjadi senjata utama dari Mesir atau bagaimana? Kalau senjata utama Mesir masih ya, karena kasusnya di Mesir sama Liverpool beda. Oke. Liverpool itu perbedaan antara Klopp sama Slot itu beda jauh banget. Klopp itu mainnya gegen pressing, lu main press terus, main press. Slot dia mau possession. Oke. Ya kan? Lu bayangin Aki lu yang biasanya bekerja keras itu tiba-tiba suruh main possession. Oke. Beda banget kan? Dimana di Liverpool di era Klopp, Salah itu mendon di depan. Oke. Begitu dapat pressing, lu counter attack, Salah udah ada di situ. Nah, sementara di Arnold di taktiknya Slot, ya Salah lu harus turun, lu ikut posisi, lu ikut main tiki-taka. Nah, itu yang beda. Kalau di Mesir kayaknya nggak sesaklek Slot sih ya. Mungkin akan diberikan sedikit paksaan untuk mundur, tapi tidak menjadi tugas utama Salah ya. Iya. Karena di sana juga ada Omar Marmoush, kita juga tahu kan. Betul, Marmoush. Betul, setuju. Marmoush selama yang gue bilang wonderkid Mesir, dan ini baru aja resmi di Barcelona. Hamza Abdel Karim itu juga main bagus. Hamza Abdel Karim. Nah, untuk di pertandingan kali ini kira-kira dia bakal menjadi starting line up atau gimana? Salah kemarin masih jadi starting line up. Entah duetnya nanti mungkin bareng Omar Marmoush sama Trezeguet atau mungkin sama si Zizou atau Abdel Karim. Oke. Sip. Menarik untuk kita nantikan ya, Bro. Oke. Untuk komposisi skema daripada Mesir sendiri gimana? Masih sama kayak antara 4-2-3-1 atau 4-3-3. Kalau 4-2-3-1 berarti akan lebih fokus di di lini tengah ya. Mungkin akan melakukan pressing ketat untuk Kevin De Bruyne dalam hal mengantisipasi umpan-umpan kreasi daripada Kevin De Bruyne. Kita tahu sama-sama Kevin De Bruyne punya visi yang bagus banget, gila gue bilang dalam hal sepak bola. Oke. Sip, nanti kita bisa saksikan kemungkinan dari feeling gue ini akan mungkin aja Belgia akan menang, tapi dalam hal dari skor itu cukup tipis ya. Dari pandangan gue. Bisa juga kemungkinan seri. Oke. Ada kans juga sih karena memang dari sisi komposisi pemain juga sama ya, selevel lah bisa dibilang seperti itu. Oke, sip, thank you Bib. Well, so untuk kita lanjut ke
ini sama-sama kuda hitam yang mungkin tidak kalah menarik juga untuk kita bahas, walaupun mereka Hmm. masih sama-sama memiliki jam terbang yang cukup sedikit di kancah Piala Dunia ya, yaitu Hmm. Iran dan juga Selandia Baru yang akan bermain Ya, di Los Angeles SoFi Stadium untuk grup G. Gimana? eh gue masih pegang Iran. Iran ya. Oke, Gue masih Selandia pegang Iran. Baru. Selandia Baru ya ada kan sih untuk kasih perlawanan, cuman Iran kayaknya lebih mendominasi. Iran Tapi itu Bim, udah langganan Piala Dunia sih. kita juga patut memperhatikan kondisi pemain, stamina pemain untuk Iran ya, karena memang mereka terbang dari Ya, Meksiko. Meksiko, kemudian mereka harus ke Amerika, kemudian mereka harus balik lagi. Yang dimana di sini mungkin faktor kondisi pemain itu diuntungkan dari sisi Selandia Baru. Betul ya, itu dari sisi non teknisnya memang pengaruhnya itu cukup besar banget sih. Oke, Lurus apa ya? Kalau istilahnya di situ ngelaju. ya oke. Bolak-balik ya Amerika. bro, bolak-balik Bolak-balik. Cuman gue masih tetap feeling Iran lah. Iran ya. Tapi Ya, tetap hasilnya mungkin skornya juga nggak jauh banyak ya, nggak jauh beda. nggak terlalu besar ya. Oke. Nggak terlalu besar. Untuk skema formasi sendiri di antara kedua tim, apakah masih sama dengan tim-tim lain menggunakan 4-4-2 atau 4-3-3 dari pandangan lo? Kemungkinan besar di 4-3-3 sih. Untuk Iran Biasanya ya, mungkin lebih ke 4-4-2 kali. ke 4-4-2 ya, memang fokus ke pertahanan ya. Ya, Dari dia dari lebih stabil. Iya, karena dari head to head sendiri memang mereka hampir belum pernah ketemu Iran dan Selandia Baru. Nah, jadi Ya, mungkin masih sama-sama blind dari sisi apa namanya, dari sisi kekuatan ya, mungkin belum bisa kekuatan. masih saling meraba. Mm-mm. Tapi untuk Cuma di ya Selandia Baru sih yang patut diperhatiin itu Chris Wood sih, kalau gue bilang. Chris Wood, Ya, kaptennya. oke. Itu punya dia juga bermain di level Eropa kan? Ya, dia main di level Eropa. Nottingham Forest apa ya? Apa gue? Chris Wood ya, Nottingham Forest yang Ya, kemarin Nottingham. berhasil masuk ke Liga Champion kan? Cuman dia udah Oke. tua banget tuh, 34 tahun. Kira-kira, Beb, gue tanya sekali lagi, faktor politik ini berpengaruh nggak apa yang terjadi di Iran sekarang? Gue coba mesti kayak menyinggung ya, apa yang terjadi di Iran berpengaruh nggak kepada performa tim Iran untuk Piala Dunia kali ini? Mungkin ada pengaruhnya juga, cuman nggak terlalu dampak besar lah. Tapi tapi kayaknya Iran juga bakal lolos ke babak kedua juga masih tentatif lah ya. Bisa Iya, oke. jarang banget juga Iran lolos ke Iya. babak kedua kan. Cuman Minimal setidaknya hadir untuk meramaikan edisi ya, Piala Dunia, oke. ya, dan mainnya juga kemungkinan ada pengaruhnya dikit karena ya itu tadi kan fisik pasti berpengaruh, stamina juga pasti berpengaruh. Cuman lawan Selandia Baru kayaknya nggak terlalu besar lah pengaruhnya Oke. karena Bib. ini beda jauh sih. Oke, thank you, Bib. Mungkin pertandingan juga akan sedikit kurang lebih seru, tapi tidak kedua tim sama-sama masih membaca kekuatan ya. Dan untuk di grup H sendiri juga terakhir ada Saudi melawan Uruguay. Nah, di sini juga terjadi, gua bisa melihat ini sebagai merefleksikan edisi Piala Dunia tahun kemarin sebelumnya, yang dimana Argentina melawan Saudi Arabia. Dan gua melihat juga kalau Saudi Arabia punya kepercayaan diri yang tinggi setelah berhasil mengalahkan Argentina di pertandingan fase grup. Kedua ya. Yes, nanti akan bermain di Miami, yaitu Stadion Hard Rock Stadium. Pandangan lu sendiri untuk Saudi menghadapi Uruguay, yang dimana Uruguay sendiri memang sudah notabene memiliki pemain-pemain di level top Eropa, dan kita juga nggak bisa menutup mata bahwasanya Liga Arab sekarang untuk Saudi Arabia itu sudah memulai punya nama. Contohnya beberapa nama Eropa sudah berpengaruh nggak kira-kira ke pertandingan? Banget, sangat berpengaruh banget ya, apalagi Arab Saudi si Alberkan, Yes. depannya Feras Alberkan sama Salem Al-Dawsari itu ya, ini bakal berbahaya banget sih kalau dia turunin sih. Uruguay juga harus hati-hati sih. Cuman Uruguay juga nggak bakal tinggal diam sih pastinya, ya kan? Dia juga bakal ada Nunes, ada Gimenez, ya kan? Ada Valverde, ada Bentancur, Nunes, ya kan? Alonso. Cuman Uruguay sendiri juga yang gue lihat khas Amerika Latin itu nggak bisa lepas dari Uruguay. Kental banget. Apalagi
Pelatihnya Uruguay Marcelo Bielsa nih, wah ini gila dia pelatihnya nih. Asli. Dia Asli bener-bener sih. orang yang sangat militer banget ya kalau gue bilang ya, Ya, sangat ketat ya, banget. ya sangat ketat banget. Taktiknya juga cair lah istilahnya dia Iya, termasuk taktiknya. termasuk salah satu pelatih yang memiliki otak jenius juga dalam hal Yes, meramu strategi. Tapi betul. Bib, gue juga melihat beberapa ada di redaksi berita mengatakan anak-anak dari tim Uruguay sendiri itu secara komunikasi personal kepada Bielsa itu kurang kurang terjalin karena memang terjadi gap antara pelatih juga pemain. Ya, Gimana Bib itu Bib? ya soalnya Bielsa itu tipikal pelatih keras ya. Iya, iya, Dan oke. pemain Uruguay sendiri kan ya kebanyakan kan dulu kayaknya sih pelatihnya nggak terlalu saklek lah istilahnya, nggak Iya, terlalu oke, oke. keras-keras banget. Dan Bielsa ini disiplin tinggi, punya peraturan Oke, sendiri. Jadi mungkin pemain-pemain juga wah mulai agak terkekang lah. Nah ini bisa berpengaruh oke, juga sih, pengaruh oke. besar sih. Sip. Tapi untuk dari sisi faktor cuaca ataupun suhu daripada temperatur sendiri itu nggak terlalu berpengaruh karena memang keduanya memiliki Iya, biasa bermain di temperatur ekstrim, contoh di Arab Saudi, oke. Nah, Arab Saudi hmm, sendiri memang sampai di angka 40 derajat pun sama juga dengan Uruguay yang betul. sudah hatam sekali dengan asam garamnya Amerika. Tapi untuk eh, knowledge sendiri dari pemain Arab Saudi setelah kedatangan pemain-pemain luar untuk di Liga Arab sendiri, bagaimana mereka ada terjadi progres positifkah terhadap Dari ya timnas Arab Saudi? progres positif pasti ada. Permainannya juga dari individu juga membaik. Ya Oke, meskipun mereka sempat kalah dari Indonesia, tapi dari sisi individual respect untuk Indonesia. individu masing-masing pemain ada perubahan. Nah, lu harus lebih disiplin, taktik kan harus lebih diperhatiin. Jadi nggak boleh cuma Ya, mainin individu doang. Nah, cuman jadi dalam masalahnya lawan hmm, Uruguay ini mereka juga nggak boleh sembarangan. oke, Untungnya mereka satu grup sama Spanyol, Cape Verde, dan oke. Uruguay. Saudi Arabia mungkin bisa nyuri poin di lawan Uruguay, menang lawan Cape Verde, lawan Spanyol ya udah deh kalah deh gitu. Itu bisa juga ada kans ya, bisa masuk Iya ke ada kan. fase knockout. Tapi Iya, untuk berarti dari Marcelo Bielsa sendiri itu memang nggak boleh memandang sebelah mata dong nggak boleh terhadap memandang Saudi sebelah mata. Arabia terkait memang Yes, liga Arab sendiri pun sudah ada kemajuan seperti yang lo sampaikan tadi dan apa yang kita ketahui. betul. Jadi kemungkinan pertandingan juga akan berlangsung sangat seru nih Ya, karena memiliki faktor non teknis tadi sangat mendukung. Oke, di kedua tim strategi yang akan diaplikasikan itu seperti apa, Bib? kalau Uruguay dengan Bielsanya sih pasti bakal passing passing pendek lah ya, direct direct pass, Oke, sistem oke, oke. counter attack. Nah, cuman kalau Arab Saudi kemungkinan besar sama kayak waktu lawan Argentina tuh, dia bakal counter attack. Cuman Ya, ya. mereka harus paham juga nih, karena Uruguay ada si Valverde, Oke. tendangan long shotnya, wah lu gila Knuckle lu, shot ya, oke. Bib, lu sip. gila. Berarti kemungkinan skemanya kurang lebih yang digunakan formasi. Sama 4-2-3-1 kemungkinan. Ke Bielsa kemungkinan akan lebih ke 4-3-3. 4-3-3 ya. Berarti memang di 4-3-3. sini Bielsa akan memberikan serangan-serangan yang memang sangat intens ya ke Arab Iya, Saudi. betul. Oke. Konsistensi dan juga fokus selama 90 menit akan menjadi faktor penentu daripada Pastinya, pertandingan ya. pastinya. Iya, Sip. iya. Habib, thank you banget untuk review, Sama-sama. kita pengulikan sedikit pertandingan yang akan kita tonton malam ini by the way. Siap. Tapi nanti gue coba, oke Bib, biar lo nggak sendiri for the next meeting, gue Ya, coba ajak rekan-rekan yang lain untuk memberikan insight-insight daripada ya, Piala Dunia ini baik dari sisi teknis maupun non teknis, yang dimana akan ya. mewarnai obrolan kita setiap malam. Oke, thank you banget Siap, Habib. siap. See you for tomorrow. Nanti kita ketemu lagi, mungkin di jam yang sama atau mungkin bisa dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang akan diselenggarakan oleh FIFA nanti di pertandingan selanjutnya. Ya, Thank you dari gua.
Gua akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belaga pundit, see you man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.